Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Lelaki Sejati. Dan pada malam hari ini kita akan mencoba menyampaikan satu kisah horor lagi tentang sebuah teror yang datang dari sesosok makhluk yang sudah tidak asing lagi buat para pecinta horor. Dan sebelum kami mulai ceritanya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu hadir setia menemani kami hingga kami terus berkarya di setiap harinya. Dan semoga semua teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, buat yang belum subscribe, mungkin silakan bisa diklik tombol merahnya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan kami ingatkan untuk upload kami selalu di jam 1 siang ya, untuk Lelaki Sejati, dan Extreme Movie di jam 7 malam. Oke, kita masuk saja ke dalam ceritanya. Pasang headset kalian. Matikan lampunya untuk menambah kesaduan dalam mendengarkan kisah ini. 3 hari di teror genderuwo. Seorang lelaki parubaya diikuti oleh sesosok makhluk tinggi besar, hitam berbulu dan bermata merah. Selama 3 hari dan sempat akan kehilangan nyawanya. Pabrik gula. Banyak sekali cerita mistis yang ada di dalamnya, seperti makhluk besar dan setinggi cerobong asap yang menutupi cerobong tersebut karena kurangnya sesajen, yang mengakibatkan produksi gula waktu itu sempat berhenti mendadak. Dan setelah dijawab dan syarat terpenuhi, makhluk itu pun akhirnya pergi dan mesin-mesin produksi mulai menjalankan kegiatannya secara normal. Pabrik gula Madu Kismo adalah satu-satunya pabrik gula dan alkohol spiritus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pabrik ini mengemban tugas untuk mensukseskan program pengadaan pangan nasional, khususnya gula pasir. Diberi nama PT Madu Baru yang kemudian dibagi menjadi 2 pabrik, yaitu pabrik gula PG Madu Kismo dan pabrik alkohol spiritus PS Madu Kismo. Sebuah bangunan besar yang berusia sangat tua, berdiri di tahun 1955 dengan halaman yang sangat luas, mesin-mesin kuno, serta rel-rel kereta yang menjadi jalan kereta pengangkut tebu akan menyapa dan menguatkan kesan itu. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang lelaki parubaya yang bekerja di pabrik tersebut. Perkenalkan, aku Adi. Aku adalah salah satu karyawan pabrik yang bisa dikatakan sudah menetap. Jadi kisah ini adalah kisah di mana setelah selesai 8 jam bekerja di hari pertama. Jadi selama seminggu ini aku mendapatkan jadwal shift siang, berangkat jam 2 siang dan pulang sekitar jam 10 malam. Begitu seterusnya. Dan setiap pergantian shift akan ada suara gauk. Begitu orang sini mengucapkannya. Suara keluar dari sebuah cerobong asap yang menjulang tinggi. Aku bersiap untuk segera berangkat. Kebetulan jarak rumah dengan pabrik lumayan dekat, hanya menempuh kurang lebih sekitar 10 menit. Dan setelah sampai di pabrik, aku pun bekerja seperti biasanya, merasakan yang tak kelihatan sepertinya sudah menjadi kebiasaanku selama aku masih menginjak bangku sekolah menengah pertama. Tak kala di tempat kerja apapun itu ada bentuk semua ada di sana, terdapat pohon beringin yang sangat besar dan sudah sangat tua di dalam pabrik itu. Semua orang di situ sudah tahu betapa angkernya pohon itu. Dan singkat cerita, waktu itu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suara gauk pun berkumandang menandakan shift malam itu sudah usai, lalu diganti lagi dengan shift yang berikutnya. Suara gauk itu begitu kerasnya hingga jarak keraton saja bisa mendengar. Aku pun lalu bergegas masuk ruangan, melepaskan pakaian, dan menggantinya dengan kaos biasa. Terlihat dari sudut mataku kala itu, aku tiba-tiba melihat sosok perempuan yang berpakaian serba putih, lusuh, melintas. Tapi dia bukan berjalan, melainkan melayang. Kuntilanak. Aku coba hiraukan.
daripada nantinya akan meminta sesuatu yang membuat aku repot. Lalu setelah selesai mengganti baju, aku pun lanjut berjalan ke depan. Sebelumnya aku pun mampir ke pos satpam untuk sekedar santai lah ya, mengobrol untuk melepaskan penat. Jam kala itu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku pun berpamitan dan segera ke parkiran untuk mengambil sepeda motor. "Padi, ayo ngopi sek," ucap salah satu rekan kerjaku yang bernama Agus. "Wah, mboten mas, aku mau pulang saja," jawabku menolak dengan halus. "Siap pak, hati-hati di jalan," ucapnya. Aku pun starter motor metikku dan segera beranjak pulang ke rumah. Aku gas pelan-pelan untuk menikmati udara malam. Silire batinku kala itu sembari memandang terus ke arah depan. Nah, sekitar 600 meter berjalan, aku pun melewati sebuah jembatan. Jembatan yang sudah direnovasi menjadi lebih luas. Dari pangkal jembatan kala itu, aku melihat sosok tinggi besar berbulu dengan matanya yang merah sedang menatap ke arahku. Kala itu, dia membawa sesuatu yang besar di tangannya. Aneh ya, seperti batu tapi sangat besar. Aku pun coba tidak menggubrisnya. Tiba-tiba dari atas kepalaku terasa benturan yang sangat keras sekali, seperti suara kepala yang sedang dipukul dengan batu besar. Dar! Itu yang aku rasakan. Aku pun berhenti tepat di ujung jembatan dan melihatnya ke atas dengan disuguhkan mata merahnya. Ya, seperti tatapan mata yang mempunyai dendam yang begitu besar. Aku masih terdiam di atas motor melihat matanya. Aku mencoba berdoa, kemudian kembali melanjutkan perjalanan pulang. Dan saat aku tiba di rumah, rasa pusing itu masih terasa. Aku langsung ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan melanjutkan sholat malam, kemudian wiritan. Setelah selesai, kala itu aku masih kepikiran ya hal itu. Kenapa Gundurwo tadi memukulku? Batinku kala itu sambil tetap menatap lurus ke arah langit-langit kamar. Sudahlah. Aku pun tidak ambil pusing, lalu aku lanjutkan tidur. Dan di hari kedua, kala itu suara ayam jago berkokok. Aku pun terkesiap bangun dari tidurku, lalu berjalan ke arah kamar mandi untuk melaksanakan mandi dan mengambil air wudhu, lalu melanjutkan sholat subuh dan wiritan. Kala itu aku tengok jam dinding, ternyata sudah jam 5 pagi. Aku pun bangkit dari tempat sholat, membersihkan rumah dan bersiap untuk pergi karena ada janjian dengan kawan yang berada di daerah Bantul. "Halo mas, aku mangkat saiki," ucapku dengan kawan di seberang telepon sana. "Berangkat sekarang." Nah, setelah semua siap, aku pun akhirnya segera berangkat menuju rumahnya. Saat itu aku melewati jalan Samas ya. Jadi setelah melewati pertigaan, yang konon katanya persimpangan itu terkenal angker. Terlihat dari arah depan, ada sosok perempuan berdiri di pinggir jalan sedang melambai-lambaikan tangannya. Aku perhatikan dari jarak yang agak jauh ya. Jadi aku perhatikan arah depan jalur yang berlawanan. Tak ada satupun orang yang bisa melihat perempuan itu. Aduh, bukan manusia ini, batinku. Dan tetap mengendarai motor dengan kecepatan sedang. Lalu aku hampirilah perempuan itu. "Enten nopo mbak?" kataku. "Mas, tolong saya, antarkan saya pulang. Saya capek sekali." "Loh, sampean kan iso mebur mbak, kok malah pilih bonceng aku?" jawabku sedikit meledek kala itu. "Aku capek sekali mas, tolong yo mas, nanti saya kasih tahu jalannya." "Ya wis mbak, ayo mari saya antar." Dan setelah sudah naik di jok belakang, perempuan itu menunjukkan jalan pulangnya yang menurutku tuh jalannya sangat rumit ya. Setelah melewati banyak belokan dan tengah sawah yang jauh di sana, akhirnya tibalah. "Nah, itu mas rumahku," ucap perempuan itu sambil menunjukkan ke arah kuburan. Dan saat berhenti di depan gapura makam, aku pun bertanya, "Rumahnya yang mana mbak?" "Itu mas, batu nisan paling pojok." "Oh ya sudah mbak, saya mau lanjut lagi." "Terima kasih ya mas," ucap perempuan itu, kemudian dia menghilang. "Ci," balasku. Aku baru kali ini diganggu di pagi buta. Aduh. Dan benar saja, jalan keluar menuju jalan raya benar-benar lupa. Saat itu aku bolak-balik, hanya berputar-putar saja di sana dan tidak menemukan jalan pulang. Aku pun mematikan motor. Aku pejamkan mataku sembari berdoa agar ditunjukkan jalan keluarnya, dan akhirnya aku pun sampai di jalan raya.
Dan akhirnya aku pun melanjutkan perjalanan menuju rumah temanku. Dan singkat cerita, aku pun kala itu sudah di rumah untuk merupakan tubuhku yang kelelahan, sekedar mengisi tenaga untuk melanjutkan pekerjaanku nanti di pabrik. Jadi, setiap Selasa Kliwon dan Sabtu Kliwon ada acara rutin meditasi di rumahku. Nah, waktu itu sudah menunjukkan pukul 2 siang, suara gauk terdengar di telingaku, aku pun bersiap untuk berangkat kerja. Sesampainya di pabrik, aku pun mulai melakukan aktivitas seperti biasa. Seperti biasa juga, kala itu aku pulang di jam 11 malam. Nah, setelah pulang aku pun mengobrol santai dengan kawan kerjaku. Dan disinilah, kedua kalinya aku dipukul dengan batu besar oleh sosok genderuwo yang sudah menungguku di jembatan. Aku masih diam dan tak pernah mau membalasnya. Tapi rasa penasaran itu menambah di benakku ya. Jadi kedua kalinya aku dipukul oleh batu ya. Dan bersyukurlah pukulan itu tidak terasa. Kulanjutkanlah perjalanan hingga ke rumah, istirahat, sholat biasa hingga pagi menjelang. Dan di hari ketiga, di sini untuk ketiga kalinya aku dipukul oleh makhluk itu, dan ketiga kalinya juga aku berniat untuk meluruskan ada apa masalah hingga aku mau dicelakai oleh genderuwo tersebut. Dari kejauhan saat itu aku sudah melihat dia menungguku di ujung jembatan dan sudah bersiap untuk memukulku. Tapi sebelum dia memukul, aku pun terkesiap. Menjawab kemauan makhluk itu, saat berhenti di ujung jembatan, aku fokus dan batinku. Terlihat saat itu sosok itu berdiri tegak di depanku 3 meter dengan sorot mata yang tajam sambil membawa batu besar. Masalahmu apa? Kenapa dari kemarin mukuli aku terus? Aku pengen mateni kowe, jawab genderuwo itu. Loh, kenapa mau membunuhku? Punya masalah apa dengan bangsamu? Saya mau mengambil pusaka yang ada di tubuhmu karena pusaka itu bisa mengobati anak dari rajaku. Saya bisa menyembuhkan anak rajamu, tapi tidak usah dengan membunuhku. Besok malam jam 12 datang saja ke rumah. Dan di jam 12 malam aku pun sudah menunggu makhluk itu untuk datang ke rumah. Aku tunggu dengan wiritan malam itu. Dan tiba-tiba aku mencium bau, aroma khas genderuwo. Sepertinya ada tamu. Aku fokus bermeditasi, membuka pagar gaib rumah dan membuka mata batin. Masuk! Sebelumnya saya mau tanya, apa kamu mau membantu bangsa kami? Kenapa menawarkan bantuan? Sudah banyak bangsamu yang saya tolong. Ya sudah, ini anak saya, tolong sembuhkan. Bagaimana ceritanya bisa sampai seperti ini? Jadi kulit anak itu terkelupas melepuh akibat terkena air panas. Jadi aku yang melihatnya saat itu kaget dan bingung. Penuh tanda tanya. Kemarin sore waktu di pantai, anak saya sedang merangkak bermain pasir dan di sebelahnya ada gerobak mie ayam. Dan tanpa sengaja, penjual itu membuang kuah panas tepat di badan anakku. Aku yang mendengarkan itu sepertinya lucu ya, lucu saja. Ternyata kehidupan bangsa mereka itu sama seperti bangsa kita pada umumnya. Jadi terkait percaya atau tidak, terserah pendengar lah ya. Tapi ini based on true story. Lalu kemudian aku pun mengambil air yang sudah aku siapkan, air sendang yang sudah aku campuri dengan bunga cangkok Wijoyo Kusumo. Aku rapatkan doa dalam air itu dan aku usap-usapkan pada tubuh anak genderuwo tersebut. Dengan izinnya tubuh anak itu sembuh dan kembali seperti semula. Genderuwo yang melihatnya itu pun mengangguk dan memberikan gestur kedua telapak tangan memberi hormat. Terima kasih. Sekarang kamu mau apa dariku? Wah, saya tidak butuh apa-apa. Saya hanya bisa menolong, itu pun sudah membuat saya senang. Ingat-ingatlah omonganku, kalau membutuhkan bantuan, jawablah, maka kamu akan saya bantu. Aku pun hanya mengangguk, kemudian sosok genderuwo itu pergi. Dan tanpa terasa tenagaku terkuras habis kala itu. Hingga akhirnya aku pun terasa lemas sekali dan lalu tertidur. Terdengar suara gitar handphone kala itu. Aku pun terkesiap. Tiba-tiba malam itu aku ditelepon oleh seorang warga di Jalan Kaliurang di atas. Sebut saja namanya Pak Deden. Kala itu dia mengabariku ada seseorang yang mencurigakan sedang berada di kolam. Halo, assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Pak Adi, jawabnya. Ini di kolam ada orang yang jatuh, tapi membawa jaring, maling sepertinya. Oh ya sudah Pak, besok saya lihat. Jadi menurut pengakuan warga yang melihat, orang itu sudah berada di dalam kolam dan sedang menjaring ikan. Kemudian ada warga yang melihat
Rencananya mau menolong, tapi seakan-akan orang yang di dalam kolam tersebut tidak bisa melihat warga yang berada di atas. Ternyata Pak Adi ini sudah memasang pagar goib untuk maling. Dan di keesokan harinya, jam 7:30 aku pun berangkat ke Jalan Kaliurang. Saat sampai di kolam, aku melihat orang itu kedinginan hingga bibirnya sudah membiru. Nah, kira-kira 100 meter dari kolam, aku pun membuka pagar gaib agar bisa menolong orang yang sedang terjebak itu. Le, ngapain berendam di kolam? Aku semalam lewat sini terus kepleset. Nah, mau naik kolam tiba-tiba ada benteng tinggi banget, padahal waktu terpleset itu tidak ada. Terus teriak-teriak minta tolong tapi tidak ada yang menolong. Terpleset kok bawa jaring. Buat apa? Orang itu diam saja seakan tahu apa yang dilakukannya malam itu. Ya sudah, pulang saja, besok jangan diulangin lagi, kataku kala itu. Dan singkat cerita, esok harinya aku pun kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, aku saat itu bersama kawanku yang bernama Wardi. Aku dengannya berada di urusan di ujung pesisir ya. Dengan motor metiku, aku pun melaju pelan menikmati senja yang mulai meredupkan diri namun hadirnya selalu di hati. Wow. Dan setelah selesai urusanku, dari kejauh pun aku melewati jembatan gantung jika dari arah pesisir. Aku yang kala itu melihat kerumunan warga sedang membawa kentongan yang dibunyikan, mencoba menyusuri jalan raya. Aku berhenti, mencoba bertanya, ada apa? Mas, ada apa mas? Kenapa rame-rame bawa kentongan? Wah, ada anak hilang pak. Punya fotonya enggak? Aku sambil merogoh sakunya saat itu ya, warga itu pun menunjukkan foto di HP-nya. Aku langsung mencoba untuk memejamkan mata dan terfokus pada objek tersebut, istilahnya menerawang. Sudah dicari di rumah belum? Sudah pak, tidak ada dari asar tadi. Nah, sekarang coba cek lagi di kamarnya. Warga itu pun lalu memberi kabar orang rumah lewat telepon genggamnya untuk mengecek di dalam kamar. Alhamdulillah anaknya sudah berada lagi di dalam kamar sedang jongkok. Padahal dari tadi sudah dicari di sana tidak ada. Ada yang usil mas. Yang usil itu menutupi anak itu dengan selimut. Tak lama aku dan Wardi pun disuruh mampir ke rumah mereka. Jadi aku yang sebenarnya terlalu risih ya dengan kerumunan, takut kalau berita ini merembet kemana-mana. Dan aku pun berusaha untuk pamit segera pulang, tapi saat itu masih disuruh nunggu sebentar. Dan tak lama, segerombolan ibu-ibu membawa karung berisi sayur mayur. Aku pun dipaksa untuk menerimanya karena memang sudah membantu. Sebenarnya bingung mau gimana bawanya. Akhirnya tetap aku bawa pulang karena memang rezeki ya, dan aku bagikan ke tetangga setelah esok paginya. Selesai. Ya, itu dia tadi ceritanya. Ini jadi kisah dari seorang yang punya kemampuan khusus ya, punya kemampuan yang lebih, dan biasanya juga disebut apa ya, indigo lah ya. Tapi memang ada ya, memang ada orang seperti itu, dan kadang banyak orang yang juga mengucilkan karena dianggap gak waras gitu ya. Karena dia bisa melihat apa yang tidak kita lihat. Dan ada beberapa juga yang mengatakan bahwa indigo itu bisa disembuhkan sehingga dia bisa normal seperti manusia biasa ya, tidak bisa melihat lagi. Tapi intinya itu semua kita kembalikan lagi ke para pendengar untuk percaya atau tidak. Tapi tadi kisah yang kita bacakan tadi adalah kisah dari seorang orang yang punya kelebihan dalam berhubungan dengan makhluk yang tak kasat mata. Ya, memang baru pertama kalinya kita bahas di sini dan menarik, sungguh menarik ya, bisa diambil pengalaman. Jadi memang alam jin itu memang sama seperti alam manusia ya. Jadi di sana aktivitas mereka pun sama, ada tatanan juga, ada strata juga, ada intinya sama lah, ada cewek, ada cowok, ada anak kecil, ada orang tua sama. Tapi memang berbeda alam. Kita tidak bisa lihat dia, tapi dia bisa melihat kita. Dan intinya selama kita menjaga sopan santun ya, insya Allah tidak akan ada yang tersakiti dari pihak kita maupun dari pihak dia. Jadi sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kata-katanya ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan semoga teman-teman semua terhibur di rumah, dan buat yang suka bisa diklik tombol like-nya, buat yang punya pendapat lain silakan bisa ditulis di kolom komentar, kami akan insya Allah akan balas satu persatu. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah horor ya. Masih bersama saya Ilo di Lelaki Sejati. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Ciao.